Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Di hari Minggu yang ceria ini, tentu teman-teman di Hong Kong sedang liburan bersama teman-teman, atau mungkin sedang telepon sama keluarga di Indonesia, atau mungkin sama teman yang lain di negara tetangga atau di negara lain. Oke teman-teman, Cindy mau cerita atau membahas tentang cinta adalah segalanya. Cerita ini sangat menarik teman-teman. Ini terjadi benar-benar di Hong Kong pada seorang lady berumur 70 tahun. Oke teman-teman, sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya dulu keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain. Tentu selalu sehat walafiat dan lancar rezeki. Oke teman-teman, kita mulai. Kejadian atau pembahasan ini terjadi di Hong Kong. Seorang lady, sebetulnya bisa disebut woman ya teman-teman, karena umurnya sudah 70 tahun. Tapi karena dia sangat romantis sekali dalam bercinta, maka Cindy sebut lady aja ya, biar lebih gampang mengingat gitu. Umur si lady ini 70 tahun dan terjadi di Hong Kong. Beberapa minggu yang lalu disiarkan di televisi dan di koran-koran. Jadi sangat ramai sekali teman-teman. Nah ceritanya kalau teman-teman ingin tahu, simak sampai selesai ya. Di suatu hari ada telepon yang tidak dikenal menelpon seorang lady umur 70 tahun ini. Dalam percakapannya, dia menawarkan untuk kerjasama atau menanamkan saham di dalam bisnis yang dia kerjakan atau kerjasama sama temennya gitu. Jadi si lady ini begitu antusias sekali mendengar cerita si penelpon tadi. Si penelpon tadi seorang laki-laki berumur di atas 40 tahun. Jadi umurnya di bawah si lady ini tentunya. Dan percakapan terjadi sangat atau mungkin agak lama ya, karena harus menjelaskan secara detail apa yang harus dikerjakan si laki-laki atau penelpon tadi terhadap si lady umur 70 tahun tadi. Nah inti dari teleponnya, si laki-laki tadi menyuruh si lady untuk menanam sahamnya di bisnis yang dia kelola. Bisnis itu soal bangunan gedung, atau mungkin bisa dibilang building teman-teman. Si laki-laki ini punya usaha building dan dia lagi mencari partner atau penanam saham, penanam modal ya, penanam modal di bisnisnya. Dan dia menawarkan pada si lady ini sejumlah 3 miliar Hong Kong dolar. Nah, tentu saja bukan jumlah yang kecil teman-teman, karena 3 miliar Hong Kong dolar ini juga termasuk uang yang besar ya. Terus si lady ini karena uangnya tidak cukup, jadi dia meminjam ke peminjaman uang di luar. Yang Cindy maksud bukan di bank, tapi di tempat peminjaman uang di luar gitu. Dan akhirnya bisa, dan dia meminjam uang sejumlah 1.500.000 Hong Kong dolar. Jadi ya banyak. Kalau rupiah mungkin sedikit ya, cuma 3 miliar atau mungkin 1 miliar itu kan jumlah yang sedikit kalau rupiah. Tapi kalau Hong Kong dolar itu banyak teman-teman. Coba bisa dikeruskan pakai rupiah, kan jadi gede banget gitu ya, jadi besar banget. Akhirnya terkumpullah uang dari uang pribadi si lady tadi sama uang yang dari pinjaman di luar, dan terkumpul 3 miliar Hong Kong dolar dan diserahkannya pada si laki-laki penelpon tadi. Ini juga memakan waktu mungkin beberapa hari teman-teman, tidak hanya sehari,
Karena untuk meminjam uang pun juga perlu waktu. Kalau mungkin di peminjaman di bank mungkin punya waktu antara 1 sampai 2 minggu kan, karena harus mengumpulkan syarat-syarat atau dicek yang lain-lain. Tapi kalau di peminjaman luar nggak terlalu lama, mungkin cuma 2-3 hari udah terima uang. Nah, terus si penelpon atau si laki-laki tadi juga di dalam percakapannya lewat telepon menawarkan kalau si lady ini mau menanamkan modal di dalam sejumlah 3 miliar Hong Kong dollar dalam per bulannya, nanti si lady akan menerima profit sekitar 20.000 Hong Kong dollar. Jadi setelah uang diserahin, si lady tadi memang benar menerima profit setiap bulannya sejumlah 20.000 Hong Kong dollar dan berjalanlah selama 6 bulan. Akhirnya selama 6 bulan si lady menerima uang 120.000 Hong Kong dollar. Nah, si lady tentu saja juga senang kan, setiap bulan menerima profit dan dia punya usaha atau sudah menanam modal di tempat bisnis atau tempat usaha si penelpon atau laki-laki tadi. Jadi selama 6 bulan otomatis sering ketemu kan, menyerahkan uang juga ada pertemuan, terus menerima uang tiap bulan sebagai profit juga ada pertemuan. Jadi seakan semakin akrab lah si penelpon sama si lady ini, semakin akrab. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ternyata si laki-laki tadi yang nelpon si lady jatuh cinta pada si lady teman-teman. Dia jatuh cinta dan mengutarakan cintanya pada si lady tadi. Tentu saja si lady hatinya berbunga-bunga bahagia karena umur dia udah 70 tahun. Terus si laki-laki tadi umur di atas 40 tahun dan seorang pengusaha lagi. Jadi otomatis si lady sangat-sangat bahagia sekali. Akhirnya terjadilah perkenalan sampai percintaan karena si laki-laki tadi jatuh cinta sama si lady tadi. Semakin akrab lah hubungan mereka. Dan si laki-laki umur 40 tahun tadi membelikan cincin teman-teman. Cincin untuk tunangan atau sebagai tunangan dan diserahkannya sama si lady tadi. Hati si lady tadi semakin bahagia teman-teman. Karena menerima cincin tunangan berarti si laki-laki tadi benar-benar mencintainya. Itu pikir si lady tadi. Nah benar, setelah si lady tadi menerima cincin tunangannya, hatinya semakin percaya dan semakin bahagia. Dan suatu hari si laki-laki tadi berkeluh kesah tentang usahanya ada masalah hukum lah, mungkin ada persoalan kecil yang harus diselesaikan dalam hukum gitu. Dia mengeluh atau menyampaikannya pada si lady tadi. Terus si laki-laki tadi juga bilang sebetulnya ingin secepatnya menikahi si lady tadi, tapi karena keadaan dia harus berurusan dengan hukum, memerlukan uang yang banyak. Apalagi untuk menikah, bagaimana aku harus mengusahakan uang ini gitu. Akhirnya laki-laki tadi mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang pada si lady tadi. Dan karena si lady tadi benar-benar sudah jatuh cinta dan sangat percaya pada laki-laki tadi, dia berjanji akan mengusahakannya teman-teman. Akhirnya apa yang ada di rumah dia jual. Barang-barang berharga yang Cindy maksud, barang-barang berharga seperti kayak perhiasan simpanan atau mungkin uang-uang yang dalam bentuk lain seperti bentuk asuransi atau mungkin seperti bentuk saham yang lain yang kecil-kecil gitu, dia kumpulkan, dia jual. Akhirnya terkumpullah uangnya. Dan kalau dijumlahkan
Maksudnya selain uang pinjaman dan uang yang telah dia serahkan sejumlah 3 miliar itu, semua ditotal sebanyak 5.900, berarti 5.900.000 teman-teman. Jadi banyaklah jumlah totalnya. Semua ditotal jadi 5.900.000 ya, 5.900.000 Hong Kong dolar. Hampir 6 miliar teman-teman, kurang sedikit. Jadi jumlah itu tidak kecil teman-teman, itu udah besar. Karena kalau di Hong Kong uang yang jumlahnya mungkin ratusan itu bisa dianggap kecil ya, tapi kalau sudah miliar itu termasuk banyak ya. Semua udah diserahkan pada si laki-laki tadi karena cintanya si lady pada laki-laki tadi. Terus setelah beberapa hari kemudian, tentu si lady juga pengen ketemu, atau mungkin sering ketemu, atau mungkin pengen janjian keluar kayak gitu ya teman-teman. Dia telepon sama si laki-laki tadi. Ada perasaan agak takut teman-teman, karena bulan Maret tahun 2020 kemarin dia telepon tidak ada yang angkat, dan berkali-kali ditelepon tidak diterima. Maksudnya teleponnya seakan nggak bisa dihubungi. Jadi ada perasaan agak cemas, agak takut gitu. Akhirnya dia beberapa hari kemudian mencoba lagi, dan ternyata teleponnya juga tidak nyambung atau tidak bisa dihubungi. Barulah dia merasa ketakutan teman-teman. Dan setelah merasa ketakutan, akhirnya dia telepon ke polisi minta bantuan. Akhirnya karena yang menelpon si lady, maksudnya seorang wanita yang sudah berumur, tentu saja si polisi tangkap dan cepat-cepat mencari pelaku. Dan sampai beberapa hari kemudian, atau mungkin sampai Cindy bicara atau bikin video ini, si laki-laki belum ketemu. Tapi si polisi tidak putus di situ aja. Dia mencari beberapa informasi di luar yang berhubungan dengan si lady tadi. Setelah itu diketahui ternyata si lady itu pernah diajak ke kantornya, dan si polisi datang ke kantornya dan ditemukan kantornya ada penunggu atau ada orang di situ. Dan ditanya kelanjutannya sampai mendetail, dan ternyata kantor itu hanya kantor sewaan sementara. Maksudnya si laki-laki itu menyewa kantor cuma untuk mengajak si lady ke kantornya. Setelah si lady pulang, kantor itu udah nggak digunakan atau dikembalikan pada pemiliknya, karena dia menyewa cuma untuk mungkin 1-2 hari aja, cuma sebentar, pendek. Waktunya, waktu yang diminta itu cuma pendek, karena hanya untuk ketemuan sama si lady di kantornya sebagai bukti ada kantornya di situ. Terus si polisi nggak putus sampai di situ aja, mengusut sampai ke kecil-kecilnya. Ternyata waktu menyewa kantor bukan atas nama dia sendiri teman-teman. Dia menyewa orang umur 60 tahun, juga laki-laki Hong Kong ya. Dikasih upah 3.000 Hong Kong dolar untuk menyewa kantor itu atas nama laki-laki umur 60 tahun tadi. Ya tentu saja si laki-laki cuma untuk menyewa kantor beberapa hari aja, digaji atau dikasih upah 3.000 Hong Kong dolar, otomatis dia kan mau. Akhirnya dia benar-benar menyewa kantor itu tadi hanya untuk menunggu si lady datang ke kantor sebentar. Setelah itu kantor dikembalikan sama pemiliknya. Dan yang paling pinter, si laki-laki ini tidak foto sama sekali dengan si lady tadi. Jadi cuma
laki-laki yang umur 60 tahun sama si lady yang tahu wajahnya atau wajah laki-laki yang umur 40 tadi. Karena mungkin ya si lady juga tidak terlalu curiga, atau karena cintanya sudah terlalu menggebu-gebu, jadi hal-hal lain tidak dia pedulikan. Dia waktu diajak makan di luar juga nggak berfoto, waktu diajak jalan-jalan atau kemana juga tidak berfoto, maksudnya tidak foto berdua. Jadi tidak meninggalkan bekas, teman-teman. Lagian yang lebih pinter lagi, waktu penyerahan uang sejumlah hampir 6 miliar itu tadi juga bukan lewat bank, lewat cash, uang tunai langsung dikasih. Jadi tidak meninggalkan bekas sama sekali. Otomatis polisi juga kesulitan mencari si laki-laki tadi. Lah si nenek ini sangat-sangat tertarik atau mungkin sangat-sangat mencintai si laki-laki tadi. Jadi waktu pinjam uang ke bank, bukan ke bank, waktu pinjam uang di luar, atau mungkin waktu menyerahkan uang ke dia, nggak perlu bukti, teman-teman. Jadi diserahin, yes, oke, serahin aja, nggak ada risik atau bukti-bukti lain. Memang bagi si lady ini, dia laki-laki yang hebat dan cinta dia segala-galanya untuk si laki-laki tadi. Mungkin si lady tadi sudah sangat tertarik dengan si laki-laki tadi, jadi hatinya sudah tertutup dengan cinta yang super hebat tadi. Maka segala yang dia punyai dia serahkan. Uang, bentuk-bentuk lain, istilahnya dia kan uangnya nggak cukup, jadi punya simpanan atau mungkin punya uang yang lain-lain dijual semuanya, atau punya benda-benda berharga atau mungkin kayak asuransi atau apa gitu, semuanya dijual demi si laki-laki yang dia cintai itu tadi. Akhirnya setelah telepon ke polisi, polisi terus menyelidiki dan menyelidiki. Yang lebih menyedihkan, teman-teman, ternyata si lady ini sebelum kejadian ditelepon sama laki-laki yang menawarkan cinta dan si lady memberikan uang dan segalanya untuknya, beberapa bulan yang lalu si lady ini juga pernah ketipu, teman-teman. Juga ketipu dengan telepon yang seperti itu, telepon yang bernada romantis, bernada menarik kayak gitu ya. Akhirnya beberapa bulan sebelum kejadian ini, dia juga pernah transfer uang ke laki-laki yang ditelepon, yang nelpon. Ya jumlahnya sih mungkin nggak sampai ratusan, mungkin cuma puluhan ribu Hongkong dolar gitu. Ya waktu itu dia juga telepon polisi, teman-teman, minta bantuan. Polisi juga kasih tahu sama si lady tadi, jangan sampai percaya atau gampang menyerahkan uang kepada orang yang tidak dikenal, apalagi hanya lewat telepon, dan minta disuruh transfer uang dikasih. Jangan sampai terulang lagi, dia bilang gitu. Lah si lady ini mungkin pikirannya menemukan idaman hati ya, langsung atau mungkin benerlah menerima kata-kata yang merdu atau mungkin kata rayuan yang indah gitu. Akhirnya lupa segalanya. Yang dia transfer sebelum kejadian ini cuma puluhan ribu, juga bernada yang indah dan mesra, teman-teman. Lah terus setelah gitu, setelah lapor polisi, polisi sudah memberi peringatan macam-macam padanya. Ternyata ini kejadian lagi dan lebih banyak jumlahnya. Lebih menyedihkan lagi, uang yang dia serahkan ke laki-laki tadi bukan seluruhnya uang miliknya, karena dia harus menjual barang berharga di rumahnya.
dia harus pinjam uang di peminjaman uang. Lah, setelah semua habis atau semua diserahkan, laki-laki tadi hilang tanpa bekas, teman-teman. Sampai sekarang juga belum ketemu. Akhirnya si lady harus menanggung akibatnya, membayar uang pinjaman dari luar. Terus barang-barang berharga di rumahnya juga udah banyak yang terjual. Tapi mungkin si nenek ini masih merenungi nasibnya, bukan merenungi uangnya. Kemungkinan merenungi si idaman hati pergi, teman-teman. Karena dia sudah sangat-sangat tertarik atau dibilang sangat jatuh cinta banget sama si laki-laki tadi. Akhirnya polisi juga kasih beberapa saran, beberapa nasihat gitu ya. Tapi si lady ini masih tetap berharap semoga si laki-laki kembali dan uangnya bisa kembali kayak gitu. Nah, sampai saat ini belum ketemu sama sekali, belum ada titik temunya ya. Titik temunya belum terjadi. Tidak tahu laki-laki itu udah pergi dari rumah atau mungkin dari Hong Kong atau masih di Hong Kong, karena dia tidak bisa memberikan identitas lengkap pada polisi. Jadi mungkin nama juga nama palsu ya, karena waktu terima uang juga bukan lewat transfer atau lewat pengiriman uang. Waktu si lady kasih uang, ketemuan langsung dan dikasih tunai. Jadi nggak ada bukti nyata nama dia, alamat dia, juga mungkin semuanya palsu, teman-teman. Karena si lady ini sudah tertarik dengan rayuannya, mungkin tidak terlalu memikirkan identitas si laki-laki tadi. Karena bagi dia cinta adalah segalanya. Jadi segalanya sudah percaya gitu. Percaya sekali sama si laki-laki umur 40 tahun tadi. Semoga si lady ini akan menemukan cinta sejati, teman-teman. Karena ini terjadi bukan hanya sekali, mungkin 2 atau 3 kali terjadi pada si lady ini. Dia termasuk lady yang romantis, yang benar-benar cinta dia. Kalau udah dikasih ke laki-laki, semuanya dia pasrahkan atau dia serahkan. Nah, mungkin si lady ini akan nggak tertipu lagi kalau sudah menemukan cinta sejatinya, teman-teman ya. Kalau dia sudah menemukan cinta sejatinya, ada telepon, berapapun menelpon dia, menawarkan rayuan atau mungkin kata-kata mesra, pasti dia tidak akan tertarik. Karena hatinya sudah menemukan idamannya, menemukan orang yang dicintainya. Tapi untuk saat ini dia belum menemukan. Dia sangat berharap bisa menemukan cinta sejati sebetulnya. Karena kalau dilihat betapa besar pengorbanannya pada laki-laki penelpon atau penipu tadi, bisa dibilang si lady ini sosok wanita yang cintanya besar. Istilahnya kalau mencintai seseorang itu semuanya dia serahkan, teman-teman. Ya, semoga aja si polisi bisa secepatnya menemukan laki-laki yang telah merampas hati si lady dan merampas harta si lady tadi, dan bisa diadili seadil-adilnya. Dan semoga aja si lady ini juga akan menemukan cinta sejati, teman-teman. Teman-teman jangan mengira kalau umur 70 tahun seperti lady ini sudah tua banget. Belum, teman-teman. Karena di Hong Kong umur 50 atau 70 itu, kalau wanita yang energik, yang geraknya cepat, itu enggak terlalu tua, teman-teman. Di Hong Kong kayak atau seperti pekerjaannya yang pekerjaan pemerintah itu,
umur 50 sampai 55 tuh baru pensiun. Setelah pensiun dia masih bekerja lagi, di kantor-kantor swasta, atau mungkin bisa bekerja part time gitu. Masih banyak teman-teman di Hong Kong umur segitu masih lincah dan masih banyak yang bekerja. Ya tentu saja bukan pekerjaan yang memerlukan gerak-gerak yang cepat gitu, bukan. Mungkin ya yang part time di kantor atau di usaha-usaha atau bisnis-bisnis swasta lainnya itu banyak. Jadi nggak terlalu tua kalau si wanita atau si lady tadi apa ya namanya, energik gitu loh. Berarti orang yang suka bekerja, nggak suka duduk. Karena di Hong Kong super busy teman-teman, nggak suka duduk nganggur gitu, nggak. Kalau di Indonesia mungkin banyak yang setelah bekerja pensiun gitu duduk manis di rumah, itu mungkin masih banyak ya. Tapi di Hong Kong setelah pensiun ya benar dia masih menerima uang tiap bulan dari pemerintah atau dari pekerjaannya. Tapi dia masih cari pekerjaan di luar, karena dia merasa masih mampu dan kuat. Jadi nggak terlalu tua. Si lady ini pun juga dibilang nggak terlalu tua, masih giat gitu loh, gerak-geriknya masih tangkas banget. Jadi bisa dibilang masih energik banget teman-teman. Nah ini teman-teman, ini pernah masuk si lady ini ya, beritanya masuk di televisi, di media sosial, bisa dicari di koran juga bisa dicari. Lah jumlah di bawah ini kan 5.900.000 Hong Kong dolar. Jadi banyak banget teman-teman. Sudah rame banget masuk media sosial, masuk televisi dan koran-koran. Jadi ini benar-benar terjadi di Hong Kong. Lady yang romantis ini jatuh cinta sama penelpon yang tidak dikenal pertamanya. Jadi moga-moga aja teman-teman setelah mendengar info ini bisa mengambil hikmahnya dan hati-hati kalau ada telepon tanpa dikenal atau telepon yang tidak dikenal. Sebetulnya di Hong Kong ini sering terjadi teman-teman, nggak hanya sekali dua kali, banyak banget telepon-telepon yang menawarkan produk atau telepon-telepon yang mengaku seorang petugas pengiriman barang, atau bisa juga penelpon yang mengaku dari bank atau mungkin dari kantor polisi atau dari imigrasi. Itu banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu atau jangan sampai menanggapi telepon yang tidak dikenal. Kalau merasa tidak kenal dan tidak ada sangkut pautnya, bilang aja tidak usah atau tidak perlu dan tutup telepon. Jangan ditanggapi seperti si lady tadi. Oke teman-teman, info Cindy cukupin segini aja. Besok Cindy juga akan mengulas hal-hal lain. Dan kalau teman-teman pengen mengetahui info yang lengkap atau info selanjutnya dari Cindy, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Dan bagi teman-teman Hong Kong yang lagi liburan, semoga bahagia selalu. Terima kasih.